Kejaksaan Agung tancap gas memeriksa 4 orang saksi terkait kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur base transceiver station 4G di Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020-2022. Pasalnya, kasus pengadaan stasiun pemancar tersebut sudah naik penyidikan sejak awal November 2022. 4 saksi yang diperiksa adalah 4 direktur perusahaan vendor program Bakti Kominfo. Mereka adalah Faisal Novianto, Direktur Utama PT Media Telematika Jaya, Roni Dosonugroho, Direktur PT Adiwinsa Telecommunication, RA, Direktur PT Simetri Contracting Indonesia, dan AI, Direktur PT Kedung Nusa Buana. Mas Abram, silakan. Terima kasih. Tumben nih mampir ke rumah kita nih. Ya betul Pak, ini ada hal yang memang harus kita bicarakan Pak. Ini kaitannya dengan urusan negeri yang harus bersih korupsi. Aduh, ngeri nih. Saya dengar belakangan ini lagi tancap gas urusan korupsi di lingkungan Kominfo, betul Pak? Ada yang kita tangani sekarang. Kita lagi melakukan penyidikan umum ya terhadap perkara yang terkait dengan proyek-proyek di Kominfo. Ya, di jumlah nilai proyeknya sekitar 10 triliun. 10 triliun? Ya. Saya dengar juga nggak tanggung-tanggung potensi kerugian negara. Bisa sampai 1 triliun, betul Pak? Jadi potensi kerugian menurut perhitungan penyidik sementara, tapi belum clear ini. Karena kami harus konsultasi dulu dengan ahlinya, BPKP, ya Ahli Keuangan Negara, Ahli Kerugian Negara, ya. Itu sementara penyidik masih menyimpulkan 1 triliun. Kemungkinan lebih. Saya dengar beberapa saksi sudah diperiksa, puluhan saksi, termasuk ada 4 direktur perusahaan vendor pengadaan infrastruktur yang dimaksud. Nah, begini, kita sudah sampai saat ini sudah memeriksa hampir 25 saksi. 25 ya? 25. Dan sebagian dari teman-teman Kominfo, ya, vendornya kita ada 9 yang sudah kita periksa. Vendornya. Dan kita sudah melakukan penggeledahan, Mas. Di beberapa tempat. 2 kali kita melakukan penggeledahan ya. Kira-kira 25 Oktober yang lalu sama 31 Oktober yang lalu. Jadi di 9 vendor yang kita geledah dan 1 di Kementerian Kominfo. Oke. Pak Ketut, balik lagi saya harus mendalami soal potensial suspek. Mau tidak mau ya, karena ini kan kasus sudah penyidikan. Publik akan bertanya, siapakah yang bertanggung jawab di sana? Apakah kemudian perusahaan vendornya sendiri? Apakah kemudian pejabat membuat komitmennya? Atau bisa jadi jangan-jangan orang nomor 1 di lingkungan kementerian itu? Saya tidak mau berspekulasi. Tugasnya Kapusitnya ada yang menyampaikan data. Tapi yang jelas siapapun yang bertanggung jawab terkait proses, ya, terkait pelaksanaan, terkait juga perencanaan itu mau tidak mau harus dipertanggungjawabkan. Dalam pengusutan perkara dugaan korupsi BTS 4G, Kejaksaan Agung sudah lebih dulu menggeledah kantor Kementerian Kominfo untuk mengumpulkan bukti-bukti. Selain itu, tim penyidik juga telah menggeledah kantor PT Adiwinsa di Jalan Pegangsaan 2, Jakarta Utara. Menariknya, hampir seluruh pejabat Kominfo menolak mengomentari proses hukum yang sedang berjalan, termasuk Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate yang irit bicara mengenai dugaan korupsi di lingkungan kementeriannya. Kalau terkait dengan BTS, ini bukan soal korupsi, kita itu masa pastikan dia korupsi. Pembangunan dan mengoperasikan infrastruktur telekomunikasi wilayah terdepan, terluar, tertinggal atau 3T itu dilaksanakan melalui Badan Layanan Umum. Badan Layanan Umum itu ciri khas ya mempunyai kewenangan manajemen sendiri. Berbeda dengan satker-satker lain. Ya. Satuan kerja lain yang di bawah Direktorat Jenderal atau Sekretariat Jenderal.